Sembah syukur kunjui ngabiyantara dalam Allah ingkang maha agung, ingkang maha mirah, ingkang maha asih, ingkang inggih hamung saking rubering barokah hormat dalem ing rikalenggan enjang menika panjenengan sedaya kaparengaken sowan wonten papan menika kanthi widodo kalis ing sambe kala. Salajengipun minangka panata adicara ing rikalenggan enjang menika keparenga tumih hampurwani kalaksanan sedya kanthi ngaturaken rejaning tata adicara bacara reuni alumni SD Pura ing rikalenggan enjang menika. Panjenengan dalem para luhur, para bapak ibu ingkang satu winantu suka basuki. Sasampunipun adicara kapurwakan tumuli badhe katuraken utawi saking kadang para krida badhe munjuk atur wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 8. Tumuli samangke kalajengaken badhe nyaosaken souvenir minangka cenaning rastresna miwah panginget-inget. Salajengipun mangke kasuwun daring sabda pandika saking Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 8. Panjenengan para leluhur, para lenggah bapak ibu ingkang satu winantu suka basuki. Makaten rencananing tata adicara ing rikalenggan enjang menika. Salajengipun mugi wonten keparingipun saking para kadang pandhawa krida badhe munjuk atur wonten ing ngarsa dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 8. Ingkang samangke badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Hayunati semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepenginjang para sederek, pada kesempatan ini kita selayaknya patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang cerah ini kita bisa dibukakan pintu oleh tuan rumah Kanjeng Gusti Pakualam ke-10. Matur nuwun sudah berinisiatif untuk mengundang kami. Ini sungguh suatu momen yang sangat luar biasa bagi kami. Boleh kami aturkan kepada Bapak Pakualam ke-10. Saya sempat diirikan istilahnya dengan teman-teman atau kakak kelas. Kebetulan saya punya kakak kandung yang juga di SD Pura itu iri. Kok bisa diundang oleh apa tuh Kanjeng Gusti Pakualam itu yang luar biasa. Boleh kami haturkan bahwa kami di sini adalah angkatan 72 dan 73. Dominasinya ada 72, 73, mungkin ada satu yang 74 mungkin ada. Tidak ada. Ya. Awalnya inisiatornya adalah Ibu Bodro. Ibu Bodro mungkin bisa Jumeneng. Beliau masih aktif di DPR pusat ya. Beliau yang walaupun tinggal di Jakarta tapi inisiator untuk mengumpulkan kami ini yang tercerai berai ke sana kembali. Matur nuwun Bu Bodro. Keduanya Mas Trisuno kebetulan kondisinya sekarang sedang kurang sehat atau bisa dikatakan tidak sehat karena sakit diabetes ya. Kita doakan mudah-mudahan kepada beliau kesembuhan. Amin. Ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersatu padu untuk kesuksesan kita bersama, khususnya untuk mendukung alma mater kita SD Pura yang saat ini diwakili Pak Pri. Nah, nantinya akan ada tentunya beramah tamah secara khusus lah gitu ya dengan wakil SD Pura yang mungkin non sewu dari PLSD Pura. Kami ini dulu tinggalnya di sini Pak. Nah, tinggalnya apa ya? Sekolahnya di sini gitu ya. Di dalam sini di sekitar Sekolah Wetan itu bersendaukuro selayaknya anak-anak SD mengalami pahit getirnya pada tahun 65-66. Pada saat itu kita tahu bersama situasinya politik kacau balau gitu. Tapi itulah namanya hidup ya. Saya selaku ketua panitia yang kebetulan didapuk oleh teman-teman, nama saya Ayunadi, panggilannya Mas Ayun gitu ya.
mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, dan pada kesempatan ini juga saya juga mengucapkan memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan persiapan sampai kemarin terakhir persiapan rapat, dan mungkin sampai saat ini detik tadi itu penyambutan dari pihak kami itu agak merepotkan, ada mungkin di sana sini kurang tertata dengan baik, atau mungkin tutur kata saya atau tingkah laku saya kurang pas, saya mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang penting kita ke depan tetap bersatu padu untuk alma mater kita SD Puro Pakualaman 1 dan 2. Kalau dulu ya A dan B, gugus depan 5556. Nah itu gugus depan 5556. Nah itu saya kira mekaten yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, dan terima kasih matur nuwun kepada Kanjeng Gusti Alam 10 untuk bisa membukakan pintu untuk acara kami ini. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selejipun minangka handika pikaleksaning toto acara badhe katindakan menika saking para kadang alumni SD Negeri Puro badhe ngaturaken utawi badhe caos souvenir minangka tanda tresna ya pangingetengen kunjuk dhateng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 7. Ahli lukis, ahli patung. Beliau itu dulu alumni sini, terus kemudian sekarang dosen isi jurusan patung, ahli patung. Ini adalah karya pribadi dari Pak Eko yang sungguh luar biasa, karena Pak Eko memang berbakat sejak SD ya. Terima kasih. Ini karya saya dari Paduka. Terus saya ngajar di ISI di bagian seni rupa. Mbak Billy kalau wingi kepanggil jadi. Ini lukisan ini spesial saya kerjakan dengan teknik Renaissance. Jadi teknik melukis pada abad 15 yang dipakai oleh seniman di Eropa, yang sekarang di Indonesia teknik ini tidak banyak. Jadi pelukis di Indonesia yang memakai teknik Renaissance ini bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah salah satunya saya. Ini Sri Paduka berkenan menerima ini. Kurang berkenan. Maturun. Para ketaman Ungrido ingkang sampun kepareng nyaosaken panginget-inget kunjuk dhateng Kanjeng Gusti Pakualam ingkang jumeneng kaping 7. Selajengipun mugi wonten kepareng dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 7 kepareng paring sabda pangandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nun sewu kula nganggo bahasa Indonesia kemawon. Panata carane atus mantenan. Seru, ini betul napa-napa. Salah satu bagian dari nglestarenaken budaya. Sampun boten kathah ingkang saged atur pangandikan halus daging-daging ngaten niku. Langsung saja. Yang pertama tentu saya juga berbahagia, berbangga, artinya ada satu ikatan
yang telah berhasil dibentuk kembali, terutama alumni SD Puro angkatan 7273. Lalu karena saya sendiri secara pribadi hanya kebagian TK, lalu kelas 1 setengah tahun, seperempat tahun lah. Kemudian saya diungsikan ke Jakarta. Nah, kemarin juga saya baru saja reuni dengan teman-teman SD di Jakarta. Masih ada 3 itu guru kami yang masih sukses, luar biasa. Ini juga ada Amin. Walaupun mungkin saya nggak sempat diajar beliau, tapi saya sempat waktu yang ingatan saya itu rame-rame di pinggir kalen tuh ngasah grip. Sabaknya kan alatnya, tapi gripnya itu kan harus digosok-gosok. Nah itu di kelas yang paling lor, lor utara, itu untuk TK anak-anak. Kita masih pakai sabak itu, kalau pagi sabaknya rebutan cari yang tidak pecah. Kan dibungkus kacang gitu loh, bingkai, lalu ditumpuk-tumpuk, kita harus cepet-cepetan cari yang tidak entet. Nah, terus pilih, minta gripnya, terus dapat yang agak panjang, terus nanti pada keluar semua di pinggir kalen itu ada semennya tuh, pasang. Prinsip. Saya masih ingat betul waktu itu di situ pohon sawonya besar-besar, bawahnya itu pasir semua. Lalu ada satu tiang listrik kecil yang kadang-kadang suka buat center point kita kumpul di situ. Ada main umbul, kemudian maker, adu kecil yang paling sering. Adu kecil karena kecil habis ya. Adu kecil, kemudian ada beberapa yang bermain-main dan berkelahi juga. Ini mungkin kenangan. Nah, saya mengapresiasi bagaimanapun juga kegiatan seperti ini menyehatkan. Menyehatkan, kemudian menyambung tali silaturahmi kembali itu membawa berkah tersendiri. Ya, kemudian juga harapan saya, non sewu meskipun ini mungkin senior ya, senior udah ya, senior. Kita 75 ya, kita 75, ya serapopo lah, untuk sampai gagas ya. Nah, harapan saya, Puro Pakualaman terbuka. Mungkin ini kali pertama kita kumpul di sini. Nanti ada tempat yang lebih luas lagi, kalau perlu kita buat tenda di Donoworo di depan, supaya mungkin ingatannya lebih bisa tergali kembali. Mungkin hanya beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah masuk ke ruang ini, dan mungkin saya yakin juga ada yang baru pertama kali seumur hidup masuk ke ruang ini. Nah, kalau kita di Donoworo di depan, tentu menjadi arena permainan kita dulu, sehingga memorinya tentu muncul. Biar nih gunung kono iki, biar nih kene, biar nih sumur dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya berharap kalau memungkinkan, mungkin dimotori oleh angkatan 7273. Kenapa tidak kita buat lintas angkatan? Kita kan juga punya kamas-kamas, punya bayu-bayu, lalu juga punya adik. Waktu kita katakanlah kelas 4, ada adik kelas 3, kelas 2 yang juga kita kenal. Tapi waktu kita kelas 4, ada kelas 5 dan kelas 6 yang juga kita kenal. Jadi apa salahnya nanti ketika tadi disampaikan bahwa ada semacam, kok iso gue di kiri, menseru lagi, grogi, senior. Nengge wadi sumuk tenan itu tentu penting sekali, sehingga selain bisa menjaga kesehatan, menurut hemat saya pertemuan-pertemuan gini ini memperpanjang usia. Allah, mudah-mudahan mungkin tahun depan
kita masih dipun paringi saged pinanggih malih. Nah, kemudian juga pada kesempatan seperti ini mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang selain guyon. Jadi kalau reuni itu, pertemuan itu sebetulnya tempat, lalu daharan itu nggak penting. Yang penting itu kumpul, ece-ecenan, foto-foto, pun bangsa sing panggenan lajeng daharan itu nomor 57, buatan 3 gas. Gitu? Nah akhirnya bagaimana kalau besok saya usul dimotori oleh 7273 ini lintas. Lalu kita buat yang sederhana saja, yang penting kita bisa berkumpul. Lalu kami mohon juga di sini panitia yang walaupun sudah keroyo-royo, kita juga harus menghargai. Yang penting nanti Bapak Ibu untuk bisa menulis nama dan alamat sebagai database, sehingga nanti mudah dihubungi. Apalagi sekarang sudah ada WA, apa salahnya dibikin WA Setiapuro, nah, lintas angkatan. Tapi yang jelas tidak ada politik dan sara. Sing penting ikut, nah perlu kumpul, undang tukang bakso, undang nopo, toriku es, nopo pun itu. Saya pikir hal-hal seperti itu yang lebih kita utamakan. Kemudian juga nanti acaranya mungkin bisa disetting tidak terlalu formal, jadi lebih nyaman. Mungkin ini kali pertama mungkin setting duduknya seperti ini dan ketok koyo resmi banget, nanti tindak jago. Mungkin besok bisa lebih nyaman lagi. Monggo, saya membuka pintu seluas-luasnya di Puro Pakualaman untuk kegiatan. Juga ingin saya sampaikan bahwa kita sekarang bertemu di bangsal kecil ini namanya Parangkarso. Nah ini termasuk bangunan baru, meskipun pada waktu kita SD sudah ada, tapi ini bangunan baru yang tidak terlalu kami sakralkan, sehingga kami di sini bisa berkumpul bersosialisasi. Sejarahnya dulu pada waktu Yogyakarta Kota Republik 4 Januari 1950 berapa itu, Bung Karno dan Bung Hatta pernah tinggal di sini selama 7 minggu tidur ya. Jadi waktu mengungsi ibu kota dari Jakarta ke Jogja, beliau sehari di sini karena Gedung Agung sedang direhab, belum pantas untuk di tempat tinggali. Kemudian kalau di keraton terlalu riskan karena diamati oleh pihak Belanda, lalu beliau ngumpet di sini selama 7 minggu, lumayan. Bu Mega sendiri juga masa kecilnya karena lahir di Jogja juga, sempat masa bayinya di sini juga. Ini sekedar sejarah. Baik, mungkin tidak terlalu panjang. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang dalam atas juga Bapak Ibu berkenan hadir di sini. Artinya inilah tempat kita semua dulu, dan kemudian jika ada Bapak Ibu yang mungkin di dalam perjalanannya sudah menempati pada tempat-tempat tertentu, ya jangan lupa pada sejarah bahwa kita dulu pernah di sini. Dan saya juga dulu pernah di situ di SD-nya, walaupun hanya setengah tahun mungkin. Tapi TK-nya mungkin sampai TK besar atau ya. Ya kelasnya masih TK masih sederhana sekali, cuma disingkat-singkat yang TK. Masih disingkat-singkat, jadi ya seperti itu. Nah kemudian anak saya sendiri yang Barep juga SD Puro, alhamdulillah alumni juga. Tapi yang kedua sudah tidak SD Puro. Ya, anak saya yang Barep SD Puro. Jadi anak saya hanya 2, kebetulan laki-laki semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Sedoyo. Kemudian saya mohon maaf mungkin tidak bisa menemani Bapak Ibu di dalam rangka reuni di
kancane yo ngopo nggih. Malah marahi ribet. Nek kula mboten nonton lah malah gayeng guyon wae. Nek wonten kula lah mangke malah isin ajeng tanduk. Pada sini sama ke kebetulan jam 11:30 harus ada tugas, kami harus ke Jakarta, sehingga nanti mohon maaf tidak bisa dugi paripurna. Ning saestu saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa menikmati pertemuan pada pagi hari ini, kemudian nanti juga ada siang di sini, dan saestu dipun laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya yo guyon monggo silahkan. Memang tempat ini istilahnya wah iki ora penak kaya ning keraton, kaya ning Lunjang Jakarta, tidak. Artinya kita persilahkan untuk kangen-kangenan, reuni, guyon-guyon di sini. Saya kira itu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai panjenengan para ruhut Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan, salajengipun mapacar ingkang rumuntuh inggih menika para kadang saking alumni SD Puro. Badhe ngaturaken souvenir minangka pangetenget dhateng SD Puro ingkang menika panjenenganipun Bapak Darumoyomo so Ibu Putro keparenga tumuli cengkeh saking Palenggan. Dene kepareng hawakili saking SD Puro panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Supriyanto MSc. Dibuka apa Pak Berkerso? Ya. Jadi juga saya lah ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mewakili dari angkatan 73. Ini saya juga sama dengan Eko Sunarto, juga lulusan dari ISI, kebetulan bareng. Kemudian Eko ke ISI, saya ke UNJ, sama-sama mengajar seni rupa. Nah ini karena saya terinspirasi pada sekolah, kemudian ini ada Punakawan yang sebagai ada pendidikan pun. Jadi ini saya ambil karena saya ambil juga teman-teman dengan seneng guyon, kemudian ada guyonnya sering di WA guyon seperti itu, saya ambil Punakawan. Kemudian ini adalah pertama kali saya buat, jadi ini sebagai istilahnya untuk Punakawan, dan ini bisa diceritakan pada anak-anak. Hanya itu dari saya. Jadi ini sebagai ungkapan terima kasih. Kemudian saya juga ucapan terima kasih juga kepada sekolah yang dulu mendidik saya. Ini sebenarnya saya juga terkejut bahwa sebenarnya saya dulu tuh ijazahnya di SD itu berhitung 4, Pak. Tapi juga alhamdulillah saya syukuri bahwa inilah kenang-kenangan yang saya berikan. Hanya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sampai paripurna atau sepenuhnya datang SD Puro sampai kesempatan cantik itu. Nyatanya SD Puro itu bisa menciptakan begini. Saya dulu pikir-pikir, saya menjadi guru di Puro Batu Alaman
itu mereka mempunyai bakat sendiri-sendiri. Hari ini saya ikut berkumpul di sini. Apa yang akan mestinya anak-anak didik kita di Puro Pakualaman 2 itu juga macam-macam menghasilkan rencana dalam angan-angan. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi bisnis, ada yang menjadi pelawak, ada yang menjadi seniman dan lain-lain. Nyatanya itu juga termasuk ada yang mungkin malah ada yang menjadi jenderal. Tetapi yang saya tanyakan, SD Puro saya itu sebetulnya di mana? Ini pendidikanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ingkang kaping 11 menika pancen gaun enggal. Mila saking menika lah pernah sekolahanku ke sing ngendi? Pundi matur nuwun. Akibatipun gandeng reuni menika mboten wonten sekolahan kula. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam menika maringi papan kangge malah dipun keparengaken pun ginakaken menapa kula saking menika gandeng reuni menika mboten wonten pura sekolahan kula wonten mriki kula malah saged pinanggih kaliyan sampeyan dalem kangge reuni menika mboten diundang, kula mboten badhe matur nuwun sanget dhateng panitia. Lah panitia menika nggih menika ingkang rumiyin piyambak manggi kula. Kula dipun paringi prisa yen piyambakipun namanipun Amin. Aku kelingan Amin sing rupane kaya sapa. Jadi kula sampun ningali menika mboten cetha. Mila saking menika kula terang-terangan gandeng pendengaran kula sampun kirang. Penglihatan kula, pemeriksaan kula sampun kirang, langkung tenaga. Sampun mboten. Mila wontenipun nggih namung matur nuwun. Estunipun kula mengenai sejarah SD Puro Pakualaman menika wonten werni-werni perkawis. Ngalami kamangka kula sedaya kepala sekolah. Kula kaduk wani kurang duga matur kalian panitia bentuk panitia kawan kalian kula menawi mriki nika ngajak istri kalian anak menika kula sawung matur kalian Pak Amin menapa pareng mila saking menika matur nuwun ingkang linangkung dhateng kemilihanipun Kanjeng Gusti ingkang sampun kawula tanteni lan kados-kados cekap mantep kemawon sedayanipun Ayo senyum. Jempol semua. Ayo, bebas senyum. Cis. Sampun. Sewu panjenengan para luhur Bapak Ibu ingkang satu bagyo mulya ibu pilih mituhur aduna acara ingkang sampun katemtokaken dening para kadang panawung krida Bapak adicara ingkang pungkasan inggih menika atur pamit miwah donga ingkang samangki badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Al-Amin semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'amina ma'ahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baik jalai wa sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang Maha menatap.
Engkau menjadikan hari ini adalah hari yang penuh kemuliaan. Engkau menjadikan hari ini hari diampuni lumuran dosa-dosa. Engkau pula yang menjadikan hari ini diberi orang-orang yang meminta. Engkau pula yang menjanjikan diijabahnya doa-doa. Ya Allah, inilah kami sekelompok orang-orang yang nista kini menengadahkan tangan kepadamu. Wahai yang maha mendengar, Engkau yang menggegap segala kejadian, jadikanlah umur yang tersisa ini menjadi seindah-indahnya umur ya Allah. Jadikanlah sisa umur ini sisa umur yang selalu dekat denganmu. Andaikan ajal menjemput kami, cabutlah nyawa ini dengan husnul khotimah. Kami berlindung kepadamu dari mati su'ul khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karena saya paling lama di sana sejak 86 dan sampai sekarang masih di SD Puro. Kebetulan juga ketua komite pun sekarang itu alumni SD Puro, itu adiknya Sipaduka Mas Haryo itu ya, dan pengurus-pengurusnya banyak yang kok alumni. Pada waktu saya mengeluh ini mau ngadu keadaan siapa, keadaan sekolah kita ini pada waktu saya masuk masih ya katakan dulu favorit gitu. Filosofinya Batik Wiroyo Kusumojono itu ada jalinan, jadi kayak yin dan yang, itu antara keseimbangan alam dan kita harus sebagai manusia itu tidak boleh marah kalau dihina, dan dari naskah Seserati Subul itu ada huruf Jawanya itu adalah 21 sifat manusia yang harus kita punyai, yaitu ada Yitno, ada Sarono, ada Guno, Taberi, Gemi, terus ada Wiro. Itu adalah, yang lainnya adalah Batara Chandra. Ini Batara Chandra adalah batara yang penuh dengan kasih sayang. Jadi setiap pemimpin itu juga harus tidak hanya tegas tapi juga penuh dengan kasih sayang. Dan itu adalah tempat untuk dupa ya. Karena memang Batara Wisnu itu seorang batara yang sudah tidak keduniawian. Meneladani sang pemimpin, mereka yang dengan tekun mempelajari rahasia alam semesta. Itulah Batara Wisnu. Bahwa seorang pemimpin memiliki keberanian dan memiliki wawasan teritorial yang tajam. Monggo Mbak, sana Mbak. Kekinian, jadi harus memiliki bahwa dia tidak hanya ke masa lalu aja, tapi juga
sore kabulasen di mriko Pak Udo. Nek sadurunge Ibu Bekasi nulis saking pangarsane Panau Krido kasih badhe paring manungsa teh badhe nyumbang kalau seperti itu. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini sungguh sangat berbahagia sekali kita bisa kumpul di sini. Syukur alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terlaksana sudah pertemuan yang luar biasa ini, yang kalau seandainya tidak dibukakan pintu oleh Kanjeng Gusti Pakualaman 10, saya tidak bisa bayangkan seperti apa. Untuk itu kami mengaturkan banyak terima kasih atas keterbukaan pintunya, keceriaan acaranya, kenikmatan menu sajiannya yang luar biasa. Sungguh ini saya nggak bisa, gimana ya, susah untuk dikata-katakan yang lebih dalam lagi, selain daripada rasa syukur dan rasa terima kasih yang sudah diinisiasi ya saya dari pihak Pakualaman. Ini menjadi dalam poro luhur Bapak Ibu hingga satu kehormatan kata sedang sampun pelaturan yang ajeng sederhana yang ngacoro iri kalenggan siang menika sampun paripurna. Alhamdulillah melakukan itu untuk kali sing sambe kala kami muncul sebab syukur kunjung apiantara dalam Allah ingkang Maha Agung. Ngamun saking lubereng barokah rahmat dalam kalaksanane ati cara reuni SD Puro angkatan 1970 kali 1970 tiga melambahkan Dewi Lujeng kalis ing sampe kala. Salajengipun kula minangka para kalicore Ibu Bilangan kula sowan matur kinangi kirang pas kirang luar saestu ing ngabaten. Sugeng siang, sugeng pepisahan. Assalamualaikum. Jangan khawatir, Min. Ayo musik. Melihat reputasi dari teman kita Afif, Mas Rino dan Mbak Tri, ya. Ya, oke. Saya berharap mohon ini didoakan, Mas Amin, tolong ini didoakan untuk pelantikan kepengurusan, ya. Ya, terima kasih untuk Mas Amin, silahkan mendoakan. Mudah-mudahan dari pertemuan kita nanti akan semakin ngeremboko. Nanti ada lintas angkatan untuk persatuan dan kesatuan dari SD Puro, ya. Ya, kok rasa? Oh ya, ora ketang di Fatekai apa gimana?
Apa? Lah iya. Lho ora. Sakarepku aku le ngomong kan Mas Rino ketua atau Mas Afi ketua. Ora. Sekretarisnya Mas Afi. Nanti bendaranya Mbak Tri, ya. Ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Bapak Rino, Bapak Afi dan Ibu Tri Hermani untuk kepengurusan 17 sampai 20. Selamat malam dan mohon untuk berkenan Terima kasih. pelantikan ini untuk memberi sepatah dua patah kata. Untuk itu terima kasih kepada Pak Rino, waktu dan tempat kita persilakan. Makasih Pak Didi. Teman-teman semua, kita akan menggunakan anggaran APBN dan APBD. Dan kami juga siap dikudeta kalau ada yang mau duduk di kursi ini. Rindu impeachment. Tapi gini, kami mohon informasi kira-kira targetnya apa sih? Target kerja kepengurusan ini apa? Di samping menyelenggarakan reuni. Jadi untuk sepele aja, target kita untuk membentukkan dari ex SD Puro, kalau bisa sampai tahun 2000. Nanti dari tahun lulusan sampai tahun berapa kita mampu kita memberi satu kegiatan, atau dari sini nanti ada satu kegiatan yang bisa kumpul-kumpul lah. Tapi jangan tiap bulan, minimal setahun ada satu kali gitu aja. Jadi mohon ini cuma setahun hanya satu kali untuk berkumpul kita semua ini, mungkin mari harus kangen-kangenan yang untuk berkepanjangan gitu Pak, supaya kita untuk melatih ingatan kita tidak ya, mudah-mudahan kita tidak pikun seperti nenek-nenek yang lain ya. Mbak Eti, monggo silakan. Targetnya adalah memindahkan Puro Pakualaman dalam Pakualaman ke belakang ke SD Puro. Kemudian SD Puro dipindahkan ke depan. Gimana sih juga? Ya. Terima kasih. Monggo Pak Rino. Waktu dan tempat kita persilakan. Iya, baik. Pengurus segera menyusun panitia reuni tahun depan dan menunjuk Pak Sigit sebagai ketua panitia. Ini keputusan sepihak dan semena-mena yang harus dituruti gitu. Enggak gini. Tugasnya kan menyusun database ya, menyusun database lain untuk alumni, kemudian mungkin menunjuk kompartemen setiap kota, kemudian menyelenggarakan, yang jelas target besarnya adalah reuni arahan Kanjeng Gusti tadi. Kalau tidak bisa tahun depan ya tahun depannya lagi. Dan tentunya harus ada target-target lain, sekedar hanya kumpul-kumpul mungkin. Tapi ya insya Allah kita bisa menggunakan WA, kita bisa menggunakan WhatsApp dan yang lainnya untuk kemudian mengkristalkan ide kita. Saya kira itu aja. Saya kira Pak Afi nanti bisa lebih detail. Ya, saya kan sekretaris jadi mendukung keinginan ketua. Jadi barangkali teman-teman kalau ada teman dari lain angkatan mungkin punya nomor telepon, bisa dikirim ke kami, kepada pengurus, biar nanti bisa berkembang jadi sesuai dengan arahan dari Kanjeng Gusti tadi pagi. Kita tahun depan bisa reuni lintas angkatan, walaupun belum semua, tapi kita di tahun depannya lagi mungkin bisa lebih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah database dari teman-teman ini. Karena saya lihat di WA itu kadang-kadang ada yang iseng selamat ulang tahun Mas Didit, padahal kan belum ulang tahun.
Jadi barangkali teman-teman itu nanti biodata mengirim pada pengurus, alamat, jadi kami tahu, oh ini orang Ngapusi, sampai nanti kalau ulang tahun konco-konco ini dong ngadu. Itu barangkali target awal di awal-awal ini kami ingin database dari teman-teman ini dulu, baru nanti di angkatan-angkatan yang lain. Begitu Mas Didit dan Mas Trihat mungkin akan tambahin. Ya, terima kasih. Mungkin dari cabang-cabang untuk Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Madinah di Jawa Timur atau dari Kalimantan, mungkin ada usulan-usulan dari Mbak Bodro. Nanti dari Jakarta ketuanya siapa, nanti kan mendapatkan satu database yang lebih cepat dan kita kumpul lebih banyak lagi. Gitu nanti ada rencana mungkin dari Cilacap, nanti ada Mbak Santi, kemudian nanti dari Semarang, dari kota-kota yang ada di Indonesia mungkin karena sudah menyebar di Indonesia. Terima kasih kepada pengurus baru, mohon aplaus untuk kepengurusan 2017 dan 2020. Selamat malam teman kecilku semuanya. Saya akan mencobakan sebuah lagu cinta. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang hanya wajahmu. Biar hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Biar hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang hanya wajahmu. Siapa yang mau nemenin saya nyanyi, monggo. Mas Eko mau menyanyi? Ayo. Mana pernah ku tahu Cinta padamu di dalam hati ini sayang hanya wajahmu. Biar hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Biar hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang hanya wajah.
mandi kau menjadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang hendak singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, karena cinta yang telah dijalani. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Maafkanlah, ku tak bisa dirinya. Orang apa? Maafkanlah, tak bisa tinggalkan dirinya. Maafkanlah, karena aku sampun. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maupun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di bening mata indah. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang yang menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini.
balut luka hatimu. Aku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maupun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang yang menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Oh, biarlah, biarlah. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Oh, biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang yang menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba dan suku. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki. Mohon perhatian. Mencari ilmu, mengukur jalan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Kita tutup dengan melingkar sebentar, bisa? Kita melingkar di tengah sini. Kita melingkar bergandengan tangan. Kembali. Monggo Pak Dito semuanya. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, yang kau menepi, tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
berlalu. Ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku cepat berlalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Jangan lupa teman-teman, hatiku damai, waktu bermain dan kita ada waktu untuk berpisah. Kenangan demi kenangan akan kita bawa ke alam. Mudah-mudahan dari teman-teman kenangan yang